Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sergap. Warga menggerebek rumah diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemilik rumah yang diduga bandar narkoba kabur. Polisi berusaha menenangkan warga agar tidak berbuat anarkis terhadap penghuni rumah. Warga menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat pengguna dan bandar narkoba di Jalan Tua Ujung Pondok 9, Desa Manredap 2, Deli Serdang, Sumatera Utara. Melihat kedatangan warga, pemilik rumah yang diduga bandar narkoba kabur lewat pintu belakang. Namun saat penggerebekan, warga justru mendapati anak pemilik rumah sedang bermesraan dengan pasangannya. Di lokasi ini juga didapati puluhan alat isap sabu. Warga mengaku resah dan khawatir anak mereka terpengaruh dan terlibat narkoba. Resah kami nggak terima karena anak-anak pun takut kami generasi terikut. Jadi kemauan warga apa kira-kira, Bu? Kalau bisa ditangkap. Polisi yang tiba di lokasi berusaha menenangkan warga agar tidak berbuat anarkis terhadap penghuni rumah. Petugas selalu mengamankan anak pemilik rumah dan pasangannya beserta barang bukti plastik kemasan dan alat isap sabu ke Mapolsek Patumbak. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Polrestabes Medan, Sumatera Utara kembali menggerebek kampung narkoba dan judi. 10 orang pengguna dan pengedar narkoba diamankan petugas di lokasi, disita barang bukti sabu dan puluhan mesin judi jackpot dari 2 rumah. Polrestabes Medan kembali menggerebek kampung judi dan narkoba di kawasan Jerman 15 Kecamatan Persut Ceituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari penggeledahan didapati sejumlah pemuda tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu. Ditemukan juga belasan mesin judi jackpot dari 2 rumah yang digeledah, sementara pelaku pemilik mesin judi berhasil kabur. Di lokasi lain petugas mendapati 4 paket sabu yang telah ditinggal pemiliknya. Penggerebekan dilakukan atas laporan warga yang resah dengan kondisi kampung yang makin marak peredaran narkoba dan permainan judi. 10 orang pengguna, 3 diantaranya pengedar diamankan bersama 19 mesin judi jackpot. Di lokasi juga disita 2 motor, 1 timbangan elektrik, 4 paket sabu, serta alat hisap dan 3 senjata tajam. 10 orang kami amankan, diduga mereka sebagai pengguna, dan 3 orang juga diduga sebagai pengguna dan pengedar. Ada kita amankan barang bukti, di sini ada mesin jackpot, ada 19, kendaraan roda 2 ada 2, untuk senjata tajam ada 3, sabu-sabu ada beberapa paket siap diedarkan, dan juga beberapa alat hisap bong. Jadi itu yang bisa kita amankan. Bersama barang bukti, ke-10 orang yang terjaring razia digelandang ke Mapolrestabes Medan guna penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa mengaku sebagai anggota polisi, seorang narapidana asimilasi menipu sejumlah wanita hingga puluhan juta rupiah. Pelaku belajar menipu saat menjalani hukuman di penjara dengan narapidana lain. Polisi menangkap pelaku usai mencuri barang berharga milik seorang PSK yang dikencaninya. Eko Saputro, narapidana asimilasi ini ditangkap polisi di sebuah hotel di Kota Palembang setelah dilaporkan teman wanita yang dikencani. Eko memilih tinggal di hotel menggunakan uang dari hasil penipuan pada sejumlah wanita. Eko melibatkan temannya untuk mencuri barang-barang berharga wanita yang dikencani. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Eko mengaku setelah bebas dari penjara karena program asimilasi, mencari uang dengan menipu dan mengaku sebagai anggota polisi. Ini foto siapa nih? Foto saya. Foto kamu? Kau guna foto apa nih? Narapidana kasus uang palsu ini mengedit foto seorang anggota polisi dan diunggah di media sosial untuk menjerat wanita yang menjadi korbannya. Eko belajar menipu dengan foto orang lain dari dalam penjara. Kita pakai nyaman jadi Polri nih. Itu ide teman-teman di dalam. Ini kita foto kita nih mengaku anggota Polri. Ya. Itu kita ngaku angkatan berapa?
Angkatan Leting 31 Pak. 31 dari kepolisian mana? Metro Pak. Dari Polda Metro Jaya. Apa singkatan metronya? Leting. Eko mengedit foto seorang anggota polisi kemudian digunakan untuk membuat akun media sosial untuk menjerat wanita. Sejumlah wanita yang tertarik terjerat rayuannya, ada yang diminta mentransfer uang hingga puluhan juta rupiah ataupun diajak berkencan di hotel. Di hotel, Eko menyewa 2 kamar yang berdampingan dan memiliki pintu yang terhubung dan ditempati oleh temannya. Saat wanita yang dikencani terlena, temannya akan masuk kamar dan mengambil barang-barang berharga yang dibawa korban. Sejumlah wanita percaya memberikan uang hingga puluhan juta rupiah karena Eko meyakinkan sebagai anggota polisi dari Polda Metro Jaya. Melakukan penipuan via Facebook dengan cara merayu korban dan mengaku sebagai anggota Polri. Tersangka mengedit foto dan kartu anggota Polri sehingga korbannya tertipu dan mau menyerahkan uang. Pengakuan tersangka, dia sudah mendapat uang hampir 30 juta dengan cara transfer sebanyak 3 kali transfer. Polisi masih mendalami pengakuan Eko karena diduga masih ada sejumlah wanita korban penipuan yang tidak melapor. Polisi juga memburu teman Eko yang terlibat pencurian di dalam hotel. Tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. 3 kg ganja sintetis atau tembakau gorila ditemukan saat polisi menggerebek rumah kontrakan di Cibaduyut, Kota Bandung. Ganja sintetis dijual pelaku melalui media sosial. Polisi menggelandang 2 pemuda ke sebuah rumah kontrakan di kawasan Cibaduyut, Bandung Barat, Jawa Barat. Kedua pemuda DS dan PS ditangkap saat Narkoba Polres Cimahi atas dugaan produksi dan penjualan narkotika jenis ganja sintetis atau tembakau gorila. Polisi menemukan 3 kg ganja sintetis disimpan dalam kaleng beserta bahan baku etanol dan kemasan ganja sintetis. Oleh kedua pelaku, ganja sintetis tersebut dikemas dengan beberapa merek kemudian dijual melalui media sosial Instagram. Industri ganja sintetis ini terungkap setelah polisi menangkap seorang pelaku di Cimahi. Jadi mereka mendapatkan bibit dari Jakarta, setelah itu dicampur dengan zat yang lain sehingga menjadi satu jenis ganja sintetis dan dilakukan penjualan dengan cara online. Dari hasil pengembangan ini kita berhasil menyita 3 kg ganja sintetis. Kedua pelaku telah memproduksi ganja sintetis selama 6 bulan dengan omset sekitar 175 juta rupiah per bulan. Ganja sintetis, sintetik kanabinoid, dijual dalam kemasan 5 gram dengan harga antara 350 hingga 400 ribu rupiah. Polisi menyita 3 kg ganja sintetis dan masih memeriksa pelaku PS dan DS untuk menelusuri asal bibit tersebut. Dari Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Polisi membekuk pelaku pencurian kotak amal masjid yang telah beraksi di 6 lokasi. Pelaku merupakan residivis spesialis pencuri kotak amal yang menjadi DPO polisi. Kamera CCTV salah satu masjid di daerah Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang ini merekam aksi pelaku menggasak isi kotak amal di dalam masjid. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil menguras habis uang di dalam kotak amal sekitar 5 juta rupiah. Dari rekaman CCTV ini, pelaku berhasil dibekuk anggota Polsek Nanggalo di daerah Ampang, Kecamatan Padang Timur. Kepada polisi, pelaku mengaku telah beraksi di 6 TKP di wilayah Kecamatan Nanggalo. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian spesialis kotak amal yang telah 1 tahun menjadi DPO polisi. LP-nya di Polsek Nanggalo ada 4 LP. Berkemungkinan masih ada di polsek-polsek yang lain. Itu akan nanti dikembangkan oleh polsek yang lain. Polsek seperti Padang Utara, mungkin ada juga LP-nya. Ini diduga memang spesialis maling kotak amal ya, Pak? Memang spesialis. Dia R kotak amal.
Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.